Yeay, sudah mulai. Eh, Tunggu sebentar. Coba kita lihat ini sudah benar mulai atau gimana? Gimana caranya? Ada ini? Gimana caranya? Belum online. Eh? Eh, Kok udah ada 2 permisa? Oh, udah. Udah? Gimana caranya ini untuk melihat? Oh, good. Do this tuh. Nih. Oke, sebentar. Saya mau ikut-ikutan juga. Seruput. Ini bukan kopi karena udah malam. Seruput vitamin. Oke, rencana tadinya hari ini pas jam 9 mau mulai live, tapi habis dari sesi konsultasi ternyata karena sangat menyenangkan orangnya mau diperpanjang. Ya, sudah mengalah demi duit. Brother Hari, thank you bro. Ini siapa lagi yang udah datang? Hari, sinyalnya bagus nggak ya ini ya? Emir kali ya? Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai masalah yang sangat penting, yaitu apa lagi padahal penting. Kenapa hidup seperti tidak ada perubahan? Yeah. Jadi langsung duduk persoalan. Kenapa hidup seperti nggak ada perubahan? Karena ada yang tahu kenapa? Emir, ye. Ayo Emir, Hari, kenapa hidup selalu terasa tidak ada perubahan? Padahal kita selalu berniat, kita selalu merencanakan, memimpikan untuk mempunyai hidup yang lebih daripada yang kita alami saat ini. Jadi hidup itu tak pernah puas ya. Selalu kita melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau, walaupun ketika kita menginjak rumput tetangga, ternyata kita lihat bahwa rumput tetangga tidak lebih hijau daripada kita. Hanya terlihat seperti lebih baik. Tapi namanya mimpi, ya pasti kita selalu ingin yang lebih. Tapi kenapa setiap kali kita mempunyai harapan, kita mimpi untuk mempunyai yang lebih baik? Masa depan, karir, percintaan, dan lain sebagainya. Tapi kok ternyata nggak bisa. Handiawan, kaosnya si gandu saya, tapi saya mah hidung logo Batman kone. Ini, waduh, Bro Handiawan, aduh. Sesepuh komik, aduh, senang sekali, udah lama, keren dong ininya kuning, wih mantap. Jana Maulana Fenan sehat selalu kok. Halo, apa kabar Jen? Senang sekali, ini kata Emir, sudah berubah tapi kita nggak sabar ke finish line. Oke, yang paling gampang, yang paling mudah. Ini kenapa saya mau live hari ini, karena saya baru tadi siang saya ada klien, ceritanya lagi mau terapinya seperti gini. Anaknya itu susah untuk makan. Kenapa? Apakah bisa dibantu? Seperti biasanya kalau misalnya ada anak yang memang susah atau mengalami ya gangguan, yang dirasa gangguan oleh orang tuanya, protokol pertama adalah saya memanggil kedua orang tuanya untuk ketemu. Karena harap diingat, wah FPS-nya terlalu rendah nih, apa lagi? Saya kurang tahu. Semoga semuanya lancar. Lancar ya? Jadi protokol pertama kalau buat anak kecil, kita pasti minta orang tuanya untuk datang. Ingat ya, karena saya pun bergelut di bidang animal communicator, yang ternyata selama beberapa minggu lah
Saya sama Hari udah punya pikiran, oke, kenapa kita nggak coba ke bayi, ke anak kecil? Karena eh, bayi itu sama, nggak bisa komunikasi kan? Susah untuk membicarakan. Kalau ngomong sama bayi ini nangis aja, kenapa? Karena kan bayi nggak bisa ngomong. Nah, ketika bayi nggak bisa ngomong, bagaimana cara bayi itu bisa berkoneksi dengan dunia luar? Itu sama dengan binatang, yaitu dengan energi, gelombang, frekuensi. Makanya ketika anak kecil misalnya sering sakit-sakitan, sakitnya apa nih? Batuk. Itu belum apa-apa saya udah pasti ngomong, waduh ini orang tuanya suka ribut ya. Atau mungkin ada satu orang yang nggak bisa ngomong dan sangat ingin ngomong, mengungkapkan kekesalannya, sehingga energinya nyampe ke dede bayi itu. Nah, dede bayi itu yang akhirnya menjelma menjadi penyakit fisik. Ya, tuh. Jadi waktu tadi dibilang bahwa ya ini anak kecil ada masalah, saya ketemu sama orang tuanya. Yang dirasa satu masalah, ternyata panjang lebar, menyebar kemana-mana. Dan intinya adalah, kenapa juga orang-orang itu susah maju? Karena mereka itu nggak ngerti. Masalah yang sebenarnya dihadapi itu apa? Nggak ngerti. Jadi ketika kita pengen maju, kita pengen mau sesuatu yang diraih atau segala, sebelum kita memutuskan untuk bertindak, yang paling penting adalah merumuskan dulu masalahnya apa yang ingin dituju, apa yang ingin dicapai. Itu kebanyakan orang nggak tahu. Orang cenderung untuk ngomong, mau kaya, ya gampang. Saya juga udah pengen kaya, cuman kan nggak bisa gitu hidup ya. Makanya setiap orang yang berdoa, bukan mengecilkan arti doa, tapi semua yang berdoa seperti kayak gitu kan nggak ada yang kejadian. Karena doanya rancu. Nggak ngerti. Saya pengen dapat duit lebih. Ya, toto besok misalnya ada yang ngasih 5.000, kan duit lebih, walaupun cuma 5.000, kan nggak dikasih tahu berapa, nggak dikasih tahu dalam hal apa. Nah itu. Jadi tolong sekali, ini menyambung dengan yang terakhir kemarin, yang saya bilang bahwa tahun ini sangat penting dan lain sebagainya. Terus juga kita harus lihat situasi dunia ya, karena situasi dunia sekarang makin menyenangkan sekali. Segala yang pernah dibilang pada awal tahun, saya sama Emir, itu sudah mulai kejadian-kejadian. Saya nggak ngomong bahwa saya hebat, karena saya sendiri agak takut kalau itu kejadian, karena kan nubuatnya agak tidak baik ya. Contoh misalnya yang dibilangkan itu apa? Bahwa pasar saham bakal turun dan hancur, ternyata benar. Aslinya kenapa? Saya juga rada kurang tahu. Ternyata hasil dari perang. Perang apakah ketahuan itu perang atau enggak? Terus terang saya nggak tahu. Cuman tahunya di sudut timur bulan segitu akan ada banyak konflik. Jadi kalau di rumah Anda sudut timurnya terganggu, itu juga bisa menimbulkan konflik di rumah tangga Anda. Seperti begitu aja. Nah, yang harus dipikirkan adalah sekarang bulan 7 berarti sebentar lagi. Dan bulan 8 ini penyakit akan menaik kembali. Dan kalau dilihat dari daerahnya itu daerah Southwest. Southwest nggak tahu Indonesianya apa. Tapi kalau kita lihat dari peta dunia, Southwest itu adanya di Timur Tengah. Jadi kemungkinan besar di Timur Tengah akan ada suatu mungkin variasi dari COVID kembali yang lebih membingungkan dan lain sebagainya. Atau mungkin ada penyakit baru lagi. Apa? Nggak tahu.
Makanya kalau Chinese fisik itu kita harus lihat ya, jangan mau dibohongin juga bahwa semuanya pasti udah ketahuan. Gila, dewa aja masih bisa salah, gimana orang. Tapi itu bisa jadikan patokan dan acuan. Dan kemudian bulan 9 yang dibilang adalah kemungkinan akan terjadinya civil war atau perang dalam negara, yang kemungkinan besar adalah di Amerika. Dan tadi baru saya bahas dengan Emir, Texas baru kemarin ya, saya baca dari kemarin, baru mengumumkan bahwa mereka sedang menerbitkan memorandum untuk dibawa ke Kongres karena Texas berniat untuk memisahkan diri dari Amerika. Dan Kongres bilang, kalau kamu niat memisahkan diri, berarti kita akan perang. Dan 3 bulan kemudian dibilang nanti kita akan perang. Jadi saya nggak tahu apakah gara-gara Texas Amerika akan perang atau lain sebagainya. Rica, how are you, Rica? Jadi sangat menyenangkan ya. Jadi pertama, kita harus tahu kenapa hidup gak ada perubahan, karena kita nggak tahu masalahnya kita di mana. Untuk merubahnya kayak gimana, mau ngerubahnya gimana kalau kita juga nggak tahu masalah apa yang harus dirubah. Jadi gunakan waktu Anda untuk mendefine atau menjelaskan masalahnya apa. Apa yang di kehidupan Anda yang perlu dirubah. Karena sebenarnya begitu, kalau kita udah tahu itu yang mau dirubah dan kita tinggal fokus sama itu, rubahnya pun nggak usah terlalu besar, tapi kan merembet ke hal-hal yang lain. Ya. Nah, ini penting karena kenapa? Seperti udah dibilang yang kemarin 2022 banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Dan ini saatnya saya akan membilang satu lagi rahasia. Sambil minum dulu. Rahasia kenapa 2022 itu sangat penting? Karena begini. Banyak sekali yang udah ngedengar saya ngomong tentang periode 9. Periode 9 adalah dalam sains metafisik, kehidupan kita itu biasanya dibagi per 20 tahun. 20 tahun yang akan datang dimulai dari tahun 2024, disebutnya periode 9. Dan setiap periode mempunyai ciri khas dan kekuatan dan kelemahan dari periode itu masing-masing. Ketika kita sekarang dihadapkan dengan COVID, kita disebut dengan kebangkitan dari teknologi, banyak sosmed dan juga pergerakan bisnis, dari bisnis yang biasa sekarang lebih ke ya cuman dari HP doang ya. Itu disebut karena kita lagi pindah ke periode 9. Periode 9 itulah periode yang memang akan mengedepankan teknologi, emansipasi wanita, dan lain sebagainya. Kayaknya udah sering kedengar seperti gitu. Terus apa hubungannya sama 2022? Nah, ini 2022 ini, kalau bisa misalnya kalian ingat-ingat di jurnal dari awal ya. Awal itu kita anggapnya Imlek. Jadi kita anggapnya dari bulan 2. Apa yang dirasakan dalam kehidupan kalian? Ketika 2022 Anda bicara bahwa aduh, kok nggak bagus atau lain sebagainya, ini sebenarnya adalah cerminan apa yang akan terjadi pada kalian selama tahun 2022. Tinggal. Bulan Maret cerminan untuk 2023. Dan ini berlaku lanjut sampai 12. Jadi apapun yang kalian pikirkan, yang kalian buat saat ini, itu cerminan untuk 12 tahun ke depan. Kita udah 6 bulan nih. Makanya 6 bulan lagi harus dibenerin. Ada yang ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti? Sekarang bulan berapa nih? Bulan 6. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Bulan ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan? Hal poin apa yang bisa diambil? Apakah ada sesuatu yang dapat dijadikan pelajaran atau bisa dijadikan sebuah tema?
Tema itu akan menentukan kehidupan kalian di tahun 2026. Bulan depan 2027. 2027, 28, 29, 30, 31, 32. Lumayan kan? Sampai 2032 bisa ketahuan. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih sekarang bahwa dari bulan-bulan ini semuanya mencerminkan akan apa yang terjadi baik secara global maupun kehidupan kita. Ya. Perangnya kita harap tidak berlanjut bertahun-tahun. Tapi kita yang bisa dilihat adalah dampak ekonominya, bahwa makin ke depan makin susah dalam krisis energi, krisis pangan. Makanya kita harus benar-benar memikirkan apa yang harus kita lakukan. Betul, Bro Emir. Juni 2022 sama dengan Juni 2022 sama dengan 2026. Makanya di yang terakhir kan saya ngomong ya, terima kasih sekali karena kita dipimpin oleh Pak Jokowi. Karena kita kalau nggak dipimpin Pak Jokowi, luar biasa, luar biasa. Mau nggak mau harus memuji. Bayangkan dengan negara-negara yang kata Bank Dunia, 60 negara diperkirakan akan mengalami keruntuhan ekonomi, 42 negara dari 60 itu dipastikan akan pasti runtuh ekonominya. Bayangkan. Berarti pergerakan sampai 10-12 tahun ke depan bagaimana? Suram. Dan di saat itulah pentingnya kita mengetahui letak kita ada di mana. Karena gini, jangan kita ngomong itu kan di luar negeri, Indonesia masih oke. Ya, tapi ketika teman-teman kita semuanya udah hancur, keruntuhan ekonomi, tetap kan kita juga bingung harus ngapain. Nah, balik lagi, pertanyaan mendasar, apa yang mau dibenerin dalam kehidupan kalian? Buat dulu, karena yang paling susah itu sebenarnya adalah membuat pertanyaan itu. Ketika saya pengen maju, apa yang harus dilakukan? Nggak usah ngomong apa yang harus dilakukan. Apa yang mau dimajunya dulu? Banyak yang salah. Itu yang sangat-sangat fatal. Ada pertanyaan? Semoga jelas. Ini ada pertanyaan? Pertanyaan dong. Habis. Ketika bulan kapan kesehatan Anda agak menurun, hati-hati. Tahun itu mungkin kesehatan Anda agak jelek. Saya bulan 5 kemarin loh, sering sakit. Wow, 2025 mungkin saya agak kurang sehat. Nah, kalau kita udah tahu seperti gitu, terus gimana? Begitu mau ke 2025 pasrah gitu. Gue bakal sakit. Bukan. Artinya adalah ketika tahun 2025 mau nggak mau harus sering dipaksa untuk olahraga, makan yang bergizi, tidur yang benar. Sehingga tahun itu ketika kesehatan saya kurang bagus, seenggaknya saya mungkin pilek-pilek aja. Nggak sampai sakitnya yang berat. Seperti gitu. Kita kalau udah tahu polanya seperti apa, bukan cuma diam dan menerima pola, do something about it. Jadi harus spesifik ya, kata Emil Saleh. Seperti apa maksudnya, bro? Spesifik gimana? Itu nggak bisa manggil ya. Saya pengen bisa manggil nih. Mana sih cara manggil?
what's your wishes, let's say. Mungkin semacam deja vu, gitu, kata Ade Surya. Jadi gini bro, karena kita ngomongnya Chinese metafisik, kita mainnya kan berarti antara sio dan elemen ya. Elemen dan sio dari tiap-tiap tahun itu direpresentasikan oleh elemen dari bulan di tahun 2022. Jadi tahun ini adalah macan air yang ketika bulan Februari kita bulannya juga sama, macan air yang. Tahun depan kita akan kelinci air yin. Nah, bulan 3 kemarin elemennya sama. Jadi adalah apa yang kita lakukan tahun ini akan sangat berpengaruh dan akan menjadi pola kehidupan kita selama 12 tahun ke depan. Kalau udah tahu gini enak kan? Nah, begitu tahu polanya seperti apa, harus tahu dirubah. Nah, yang jadi masalah adalah tahu nggak apa yang harus dirubah. Pertanyaan paling mendasar, karena banyak orang yang suka salah, gitu aja. Kata Bro Emir, harus spesifik. Misalnya gue mau bisnis, gue lancar dan memperoleh margin 20%. Iya, itu yang lu mau kan. Tapi yang jadi dasar adalah kenapa lu nggak bisa? Kayak yang tadi gue bilang, kayak gue dapet tadi, dibilangnya masalahnya anaknya. Anaknya. Terus gue bilang, ini bukan anak, ini masalah orang tua. Karena anak waktu umur gitu, mereka terkena paparan dari energi orang tuanya, sehingga mereka membuat tingkah lakunya menjadi seperti menyebalkan. Padahal itu cerminan karena dianya nggak nyaman. Nah, karena orang itu lebih senang untuk menyalahkan, menuding orang lain, daripada ngomong, oke, ini sepertinya memang masalah kami. Apa yang harus bisa saya lakukan? Gitu. Karena anak itu sudah dibawa kemana-mana, sudah dibawa ke dokter anak, sudah dibawa ke terapi anak, yang bahkan bukan cuma di Bandung, di Indonesia aja, tapi ke luar negeri. Semua sudah dilakukan, termasuk sampai pengaturan bagaimana etika cara untuk makan untuk anak kecil dan lain sebagainya, yang baru saya dengar. Oh, ternyata ada pelajaran seperti itu juga yang dilakukan, ternyata semuanya gagal. Gitu. Dan tadi saya dengan menggunakan Chinese metafisik, karena ketika waktu bicara sedikit udah tahu nih, ini ngomongnya bulat ke sana sini, jadi saya pakai Chinese metafisik, saya pakai patsu, dan akhirnya ketawa sepertinya masalahnya dari sini. Begitu kita ngobrol dan akhirnya ya terbukalah gitu. Jadi kadang-kadang yang kita anggap itu masalah, itu anggap kita sepertinya ini, kadang-kadang mungkin perlu bantuan dari orang lain untuk melihat bahwa ternyata itu bukan masalah kita, dan kita selama ini salah untuk mengartikan itu yang harus dirubah, itu ya inti masalahnya. Padahal akar masalahnya bukan itu. Jadi itu mimpi, gue mau sukses dan lancar usaha memperoleh margin 20%. Mimpi lu. Pertanyaannya yang mendasar adalah, bisnis apa? Gimana caranya target market? Jadi jangan pikirnya yang terlalu tinggi, pikirnya yang bawah-bawah dulu aja. Dan banyak sekali yang bawah-bawahnya suka dilewat. Dulu waktu saya kerja di beberapa perusahaannya yang termasuk lumayan ya. Ada yang salah satu perusahaan top di Indonesia. Sebenarnya mah top-top semua sih kalau saya bilang. Produk-produknya pasti pada tahu semua. Saya pernah diajak meeting, ceritanya sama GM dan direksi. Dan ketika itu ngomong, Will, kita akan meetingnya, membuat executive decision. Wah, pokoknya ngomongnya nggak tahu lah, saya juga nggak ngerti. Terus begitu habis dari meeting tersebut, saya langsung ke Gramedia untuk beli buku. Maksudnya ngomongnya apa gitu.
Karena ketinggian. Yang jelas ketinggian itu kalau dipraktikin ke lapangan nggak ada yang jalan. Bohong itu. Cuman bahasanya doang bagus. Gitu. Nah, dari Ade Surya. I see, misal bulan ini I ada kelancaran, makanya jadi kekurangan atau hambatan bulan ini, itu yang harus kita prepare buat next 12 year. Gitu, Kak. Oke. Kalau misalnya kita pengen tahu dengan pola, kita ngomong bulan 3. Kalau bulan 3 kan buat bulan depan ya. Bulan 3 apa yang lu lakuin, bro? Apa yang sama kamu diperbuat? Apa kebagusannya? Apa kejelekannya? Nah, udah ditulis. Berarti tahun depan kurang lebih itu yang akan terjadi. Misalnya tahu-tahu tahun 2002 bulan 3 kemarin, waduh, lagi rezeki nih. Berarti kemungkinan besar tahun depan di kau rezeki. Rezekinya bagus. Tinggal dilihat gimana rezeki ini agar bisa berlangsung selama 1 tahun penuh. Ada hal apa yang harus dirubah sehingga dari perjalanan bisnis sekarang tahun depan itu benar bisa jadi tingkat. Dan yang paling penting yang suka jarang adalah hal apa yang mesti dibuang. Karena biasa itu ketika kita melakukan sesuatu orang cenderung nambah ini, tapi nggak pernah ngebuang. Dan itu yang harus yang sangat penting, yang sekarang menentukan Anda menang enggaknya. Buang yang nggak guna. Gitu. Teman nggak guna, buang. Bukannya jahat, karena menarik. Kita punya bisnis, ada karyawan, nggak enak, kerjanya udah lama. Terus kerjanya ngapain? Nggak tahu. Dan nggak tahu di belakang, buat gosip aja. Buang, keluar uang, buang. Seperti gitu. Nah, tiap bulan ya bro, tiap bulan disinkronkan dengan tahun yang bersangkutan. Jadi kayak bulan ini nih, bulan ini untuk saya Dulito, Animal Communicator, saya mengadakan pameran pertama kali. Berarti 2026 yang saya pikir ada kesempatan untuk saya melakukan bisnis baru, penetrasi pasar, atau melakukan sesuatu yang berbeda untuk menjaring market-market yang baru. Seperti gitu. Apa yang kamu lakuin? Nah, bulan depan gimana? Makanya yang tahun 2002 kalau diomongin ya, aduh saya teh tahunnya jelek atau segala, kebayang 12 tahun kemudian. Kayak Bro Emir telepon, ngobrol. Wah bro, tahu bulan ini kemarin baru buat proyeknya beres, dapat segini. Nanti udah gitu gue mau gini lagi. Bayangin 2026, jangan mikir angkanya sama, tapi mikirin bahwa itu seberapa besar buat kita. Kita buat tahun 2026 itu seberapa besar buat kita. Ngerti gak sih? Kalau misalnya yang dapetin bonusnya itu 20% dari kekayaan sekarang, ya 2006 kekayaannya harus lebih gede dong. Jadi 20%-nya juga lebih gede. Seperti gitu. Iya, momennya ada. Lebih gampang daripada ngitung. Udah, sekarang kita ngeliat per bulan aja. Nah, per bulan, kalau kita tahu masalahnya dari mana, apa yang harus kita benerin, apa yang harus kita buang, you're doing good. Semakin banyak orang yang berbuat bagus, ya, akan lebih baik. Kenapa? Karena saya tinggal di Indonesia. Semakin banyak orang yang hidupnya makin bagus, kita menyokong ekonomi Indonesia. Jadi, kasarnya, seenggaknya kita masih oke dibanding negara lain. Ya negara lain mau ngapain ya terserah lah. Kan kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Orang di sebelah kita aja sama kita nggak bisa dirubah, gimana kita mau ngatur negara orang lain? Kan nggak lucu. Nah seperti gitu. Mungkin ngerti ya? Jadi
penting sekali. Kenapa kita nggak bisa maju? Karena kita biasanya suka nggak tahu masalahnya sebenarnya ada di mana. Yang terutama masalahnya itu mungkin di Anda. Dan kita nggak bisa untuk begini. Jadi kita selalu begini. Dan itu adalah masalah yang sangat besar. Balikin lagi ke yang 12 bulan. Ya, kalau kita nggak perbaiki dari sekarang, kan makin merosot. Sekarang kita ngomong, waduh, tapi kan udah 6 bulan nih. Berarti 6 tahun ke depan, wah, cilaka, bagaimana? Ya enggak lah. Ini kan masih ada 6 bulan lagi. Dibenerin lah. Jadi kita masih 6 bulan lagi, kita buat nerasanya udah agak sedikit gini. Nah begitu udah sedikit begini, berarti 2023 kita kan mulainya nggak dari sini lagi, di sini. Tinggal balikin. Bulan 3 kemarin, apa yang saya lakuin? Apa yang salah? Diproyeksikan untuk menjadi tema kehidupan setahun itu. Berani untuk ngambil sikap, berani untuk membuang yang tidak perlu. Misal 2023 sebenarnya bulan 3 sebenarnya gue happy. Kalau ngomong duit ada enggak? Tapi gue happy, kenapa? Wah, teman gue ngajak main terus, makan, happy gini. Berarti kan bisa disebut 2023 happy. 1 bagus. Nah, sekarang apakah main terus bagus atau enggak? Ya, tergantung. Kalau udah punya anak, udah punya apa kan tanggung jawab, berarti kan nggak bagus. Itu harus berani dibuang. Kenapa? Karena kalau enggak, setahun itu kita akan tetap happy, tapi nggak duit juga nggak masuk. Itu harus diganti. Suka lagi nih dari Ade Surya. Betul juga, terlalu banyak ngalah kayaknya buat teman, kurang berani kalau bilang tidak. Tapi alhamdulillah masih dikasih ke lapangan, biarpun masih buat berbagi ke teman, buat pribadi masih belum target beat. Tapi alhamdulillah sajalah. Tidak ada salah dengan yang namanya yang tadi ya, alhamdulillah segala macam. Tapi ingat, kita harus mulai berani dari sekarang. Karena makin ke depan, situasi makin susah. Itu yang dibilangin kenapa kita harus tahu sih dunia itu sekarang lagi apa. Karena makin kecilnya dunia, di mana satu negara lagi ada hubungan, ada kena bencana atau segala, efeknya sampai ke kita. Saat sekarang kalau kita mau ngurusin orang lain atau segala, kayak Amerika, terlalu banyak ngurusin berantem sama apa? Ukraine, lupa aja. Berantem sama Ukraina, tapi lupa untuk mementingkan rakyatnya sendiri. Sampai rakyatnya aja di Texas mau melepaskan diri dari jadi negara bagian yang terpisah. Jadi mau yang melepaskan diri aja dari USA. Gitu. Jadi kitanya harus ambil sikap. Karena kalau kitanya sekarang yang nggak mentingin dulu keluarga, bukan egois ya. Bukan egois. Karena toh semua orang kan aslinya bukan mementingkan diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah terpenuhi, keluarga sudah terpenuhi, Anda mau ke teman, mau ke siapa, itu urusan belakangan. Silahkan. Tapi kalau kita ke yang lain dulu, tapi anak keluarga kita kurang, kayaknya dalam setiap agama itu kurang bagus ya. Karena tanggung jawab kita kan ke pasangan hidup dan ke anak. Kemudian juga orang tua. Seperti gitu. Ya, kita nggak tahu masalahnya apa dan bagaimana memperbaikinya. Betul, itu masalahnya. Jadi kayak tadi Ade udah bagus. Saya terlalu banyak ngalah buat teman. Oke, udah tahu itu masalahnya. Sekarang perbaiki. Tahun berapa? Perbaikilah. Carilah teman yang bermutu. Ya. Ini mungkin agak sedikit ke hati. Teman bermutu seperti gimana? Dalam psikologi, keadaan ekonomi Anda akan ditentukan dari 7 teman di lingkungan Anda. Jadi kalau Anda bermain dengan yang suka main, Anda pasti sama tukang main.
tukang main game komputer, ya pasti tukang main game juga. Gitu. Jadi, kalau misalnya Anda memang punya tujuan, saya pengen jadi pengusaha, misalnya. Pengusahanya apa? Ya temannya juga harus sama-sama seperti gitu. Jadi akan membuka mindset, membuka rezeki bareng-bareng, dan membuka kerjasama, dan lain sebagainya, silaturahmi yang bagus dan bermanfaat. Itu yang dimasukin punya teman yang bermutu itu seperti gitu. Gitu. Ketika kita waktu masih muda, waktu masih kecil, anak kecil makanya sebenarnya jangan diajarin rasis. Karena ketika anak kecil, mereka itu nggak tahu, Cina, nggak ada, pribumi, nggak peduli. Pokoknya kayak saya nih pakai baju Batman. Lu suka Batman? Oh, gue juga suka Batman. Yuk, gue jadi Batman, lu jadi Robin? Nggak mau. Lu Robin? Ya udahlah, nggak apa-apa, gue jadi Robin. Ayo kita main. Best friend. Nggak peduli yang lain. Main bersama. Terus anak kecil selalu disebut mainlah, jangan memandang siapapun, untuk memperluas pergaulan, untuk belajar tenggang rasa, belajar bergaul, belajar ke orang itu jangan tamak ya. Kan biasa dengan banyak teman kita jadi mengerti social skillnya dilatih. Nah, ketika udah masuk dunia pendidikan, udah makin segmented kan, terus sampai kuliah. Nah, itu detik-detik kuliah dan masuk kerjaan. Karena begitu masuk kerjaan sampai sana, udah kita akan tidak melakukan seperti yang kita bilang ke anak kita. Kita nggak akan bergaul dengan siapa aja. Kita akan bergaul dengan orang-orang yang kitanya nyaman. Nah, yang kita nyamannya itulah yang sebenarnya apakah bermutu atau enggak. Kayak saya sebenarnya sangat-sangat suka dengan nonton film. Waduh, dulu itu saya kalau nggak nonton film nggak bisa tidur. Sekarang saya waktu ngomong sama siapa ya? Lupa saya. Saya agak, kenapa ya? Kayaknya sama Emir. Waktu itu kita ngomong Emir, yang gue bilang, gue itu masih pengen nonton film. Banyak film kayaknya sekarang bagus-bagus seri, tapi gue udah nggak bisa nonton karena gue banyak belajar. Tiap malam gue nggak ada kerjaan, gue sebisa mungkin gue belajar, baca buku. Gue bete gitu. Tapi itu adalah resiko yang harus gue ambil karena kedepannya saya punya mimpi, dan mimpi itu saya harus jalanin kalau saya dengan makin banyak belajar. Kalau saya bergaulnya dengan yang sesama, nonton film lagi, saya akan bahagia ya, dalam saat itu. Tapi dalam capaian mimpi saya, tujuan hidup, gaya hidup yang saya inginkan ketika saya umur berapa, atau misalnya saya mimpi seenggaknya sebelum saya mati saya udah sampai di posisi mana, nggak akan tercapai. Gitu. Wah, makasih banyak Bro Ade, dibilang nice advice. Memang betul harus berani ambil keputusan. Betul memang yang dibilang, terima kasih sekali. Sama-sama terima kasih komentar seperti ini yang membuat kadang-kadang saya senang untuk live ya. Ya nggak apa-apa lah, menaikkan PD. Yeay! Dan juga itu yang saya pengen, karena saya pengen seenggaknya yang lingkungan saya lah ya, lingkungan FB, walaupun ada yang mungkin yang udah pernah ketemu atau belum ketemu, kayak Emir walaupun saya dekat tapi nggak pernah ketemu. Tapi kalau lingkungan kita makin bagus, berarti kita makin sering benar-benar ketemu untuk berinteraksi, dan akhirnya mempunyai gelombang frekuensi pikiran yang sama, mindset yang sama, semuanya pengen maju. Itu yang lebih bagus. Karena dengan adanya kemajuan ini semua seperti tadi dibilang lagi ya, di tengah-tengah himpitan yang tadi dibilang, ini ada penyakit, terus nanti ada perang lagi dan lain sebagainya, belum ada nanti krisis pangan, krisis energi. Wow, hidup makin susah, brother. Ini kalau jadi ya, penyakit ya, berarti kan bulan 7, bulan 8. Berarti 2007, 2027, 2028. Wow, 2 tahun itu apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Tapi sebaiknya hati-hati.
Nah, seperti gitu. Jadi kita perlu tahunya, nanti dilihat lagi. Kayak sekarang juga 2026 mulai lagi naik COVID ya. Juni ini kan naik lagi COVID ya. Berarti kalau nggak salah dari bulan 3 ya, 4 2024 seperti akan menurun, 2025 seperti hilang, 2026 bisa jadi ada sesuatu lah mengenai penyakit begitu aja. Jadi memang kita nggak bisa ngomong keadaan kita ini nggak akan pernah mungkin balik lagi ke keadaan sebelumnya. Apapun yang kita akan lakukan nggak mungkin. Putin aja bilang, walaupun misalnya dia udah nggak nyerang lagi Ukraine atau lain sebagainya, tatanan ekonomi negara dunia udah nggak akan sama. Jadi jangan memimpi sekarang beres-beres dari kitanya untuk ke depan. Ke depan buat apa? Untuk generasi mendatang kita. Gitu. Jangan mikir buat sendiri. Mikir buat sendiri mau udahlah, pedulilah. Emir buat anaknya kan. Terus ada di posisi tertentu, kenapa? Karena anak lu cewek. Begitu anak lu ada di posisi tertentu, ingat, anak lu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik kan? Seperti gitu. Jadi kadang-kadang kita lebih baik memikirkan nasib yang di bawah karena kita sayang, kita berani mengorbankan segala sesuatu untuk yang di bawah. Karena kenapa? Kalau kita mikirnya untuk kita lebih banyak nanti ya udahlah, sebentar inilah, main dulu atau gimana lah. Tapi kita kalau yang di bawah lebih ada emosinya dan lebih mau untuk generasi di bawah kita atau generasi anak-anak kita untuk hidup lebih baik dari kita. Jadi jadikanlah mereka motivasi. Ketika Anda akhirnya berada di satu level tertentu, ingat, berarti jodoh anak Anda akan ada juga di sekitar sana, ya. Kalau Anda di sini, berarti di sekitar sini. Kalau di sini, ya sekitar sini. Ya, pengennya aja jodoh anaknya kayak gimana. Yeah, what goes round comes round. Yeah, lebih baik, lebih mau untuk fight for the best, ya. Jadi, seperti gitu. Kenapa susah banget untuk maju? Karena tadi mau maju di mananya kita nggak tahu. Benar-benar buat agenda, visi misi dijelaskan dan harus benar-benar clear. Yang mana kalau kalian memang nggak bisa, perlunya punya teman yang berani untuk ngomong dan berkata jujur. Kayaknya lu kurangnya di sini, bro. Kayaknya lu gini, bro. Gitu. Balik lagi seperti yang tadi konsultasi yang saya lakuin siang hari ini. Masalah yang dianggap masalah oleh orang tua ternyata jauh daripada yang diketemukan oleh saya akar permasalahannya. Makanya mereka pergi kemana-mana sampai ke negara manapun, ini nggak pernah selesai. Dan saya bilang, udah, jangan anggap lagi anak yang punya masalah. Karena anak yang dianggap punya masalah, apapun yang terjadi saat masih kecil, ini akan tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Ketika anak ini menjadi dewasa, sadar dia akan bilang bahwa dia itu seperti sumber dari masalah. Nanti bisa jadi nggak pede, bisa jadi ya banyak lah. Sebenarnya kalau lihat dari patsunya udah kelihatan nanti anaknya bakalan pakai gimana gitu. Jadi tadi saya udah bilangin, udah saya sampaikan, ini coba beresin karena kalau nggak bisa beres, yang akan terjadi adalah seperti ini. Tapi kalau beres, yang akan terjadi adalah yang beda lagi, gitu. Apakah dia mendengarkan? Saya nggak tahu. Apa saya peduli? Tidak. Saya sudah menyampaikan apa yang harus saya bilang. Selanjutnya terserah dia. Sama seperti ini, saya sudah menyampaikan apa yang saya mau bilang. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan tanya, akan saya jawab sebaik-baiknya. Semoga Anda dapat mengerti. Tapi apakah Anda akan melakukan atau tidak? Itu
keputusan Anda. Semoga hal ini berguna dan dapat digunakan menjadi acuan ya. Sehingga selama 12 tahun ke depan, kalian semua punya hidup yang menyenangkan. Dan seenggaknya setiap tahun Anda melangkah lebih dekat dengan mimpi Anda. Ya, karena mimpi itu selalu naik ya, tidak pernah statis. Kalau mimpinya selalu statis berarti nggak pernah maju kitanya. Mimpi pasti akan selalu maju terus. Jadi makanya kita harus terus melangkah karena mimpinya terus maju. Ya dong, kita udah makin pintar, mimpi makin lebih detail dan makin lebih bagus. Oke, semoga yang masih tuai saat ini berikutnya akan tetap bisa dituai dan saya tetap rajin menanam agar saya bisa tetap menuai nantinya. Amin. Nice share gitu kok. Thank you banyak, Bro Ade. Makasih atas semuanya. Sehat sekeluarga selalu ya. Yes, makasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang disiarkan hari ini. Ini nggak lama akan diganti dengan link untuk ke YouTube. Tapi ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti masukkan ke sana ya. Oke, thank you. Bye-bye. Good luck.